Sekarang kita akan membahas bagaimana caranya menangani kondisi diabetes ini ya. Jadi kita melakukan pencegahan atau eh, penyembuhan kondisi ini ya, tergantung dari penyebabnya. Nah, eh, jelasnya untuk diabetes yang disebabkan oleh karena tidak seimbangnya jumlah asupan dengan aktivitas. Jadi entah karena asupannya terlalu banyak atau aktivitasnya yang kurang atau jenis asupan yang tidak cocok ya, itu tentu tindakan untuk penanganannya adalah dengan memperbaiki pola makan. Jadi ini adalah sesuatu yang di awal repot kayak karena harus pelajarin makanan jenis ini gulanya seberapa dan seberapa cepat dicernanya, kemudian aktivitas sehari-hari itu akan membakar kalori berapa sehingga menghilangkan gula berapa banyak. Itu memang harus dipelajari dan memang itu agak repot karena berbeda-beda untuk setiap orang ya, tergantung dari berat badan, tinggi badan dan lain-lain. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu itu kan menjadi suatu rutinitas yang kemudian kayak sudah hafal aja ya, udah biasa aja. Nanti seiring dengan bertambahnya usia kemudian semakin dikurangin ya, sehingga menjaga tetap ada keseimbangan yang kontinu gitu ya. Nah, kalau untuk yang masalahnya bukan dari keperimbangan antara asupan dan aktivitas ya, kemudian jadi contohnya kalau akibat udara dingin gitu ya, itu bisa solusinya dengan sauna ya. Jadi keluarkan keringat itu dari sauna. Ya tentu bukan sekali sebulan ya, sauna itu mungkin 2 atau 3 hari sekali 15 menit gitu ya. Tergantung seberapa dinginnya juga udara. Jadi maksudnya kalau benar-benar dingin ya mungkin juga tiap hari juga 15 menit itu ya untuk sekedar mengeluarkan keringat ya. Kemudian kalau untuk masalah metabolismenya melambat sebelum waktunya itu harus tahu menyebabnya mengapa metabolismenya melambat sebelum waktunya, dan jadi akar masalahnya itu yang harus tangani. Jadi itu tidak bisa diuraikan secara umum penanganannya gimana, harus tahu dulu mengapa ini metabolismenya bisa melambat sebelum waktunya. Nah kalau kemudian karena faktor usia ya, kalau karena faktor usia, jadi ini adalah sesuatu yang cepat atau lambat akan terjadi, akan tetapi lebih lambat kan lebih baik ya. Jadi daripada mulai mengalami itu di usia 50 kan akan lebih baik kalau misalnya baru mulai mengalami itu di usia 70. Nah secara bioenergi itu mengatasinya adalah dengan melakukan terapi peremajaan. Jadi ya mengubah program di hipotalamusnya sehingga tubuhnya menganggap dia itu masih lebih muda daripada usia sebenarnya, dan otomatis metabolismenya itu akan kembali ke usia saat yang muda. Jadi bisa orang ini baru mulai mengalami penurunan metabolisme bukan di usia 40 akhir, tapi bisa sampai ke 60-an baru mulai mengalami gitu ya. Itu bukan benar-benar menyembuhkan, tetapi memperlambat ya, menunda bisa sampai 15-20 tahun. Nah
Berikutnya hmm, di kalau pankreasnya bermasalah ya, itu sekarang ini ada yang namanya injeksi stem cell, tapi itu memang sangat mahal dan itu harus sangat hati-hati penggunaannya karena sebenarnya itu belum ada yang benar-benar selesai penelitiannya tentang itu, jadi itu lebih banyak secara eksperimen. Tapi itu memang bisa memperbaiki pankreas dengan stem cell atau bisa dilakukan dengan eh, bioenergi ya. Jadi itu yang bagi yang sudah menguasai bioenergi itu bisa dilakukan memperbaikinya entah dengan bioenergi sistem reproduksi atau biasa dikenal dengan istilah energi ini ya, itu diterapi ke arah pankreas ya, dan juga sekaligus ke arah liver, jadi ke dua arah sekaligus gitu. Atau bisa juga menggunakan bioenergi sistem saraf yang biasanya disebut sebagai Reiki, yaitu dengan cara ya ditempelkan jadi atau divisualisasikan bisa ya, di pokoknya itu dimasukkan ke seluruh tubuh gitu, biar dia meresap dulu dari kepala terus turun sampai ke telapak kaki, jadi secara keseluruhan uh, direlaksasikan seluruh saraf-sarafnya sehingga metabolismenya menjadi lebih lancar. Jadi ini juga semacam penundaan dan juga akhirnya badannya bisa lebih memperbaiki kerusakan pada pankreasnya ya. Jadi terjadi penundaan penurunan metabolisme dan juga perbaikan pada saat dia beristirahat ketika dia aliran energi. Oke. Nah, kemudian karena kalau ada dia zat-zat yang menghambat pelepasan insulin, itu bisa menggunakan bioenergi untuk memaksa zat-zat itu keluar dari tubuh ya. Tapi tentu saja itu cuma kalau zat-zat itu secara rutin dikonsumsi. Jadi kayak itulah orang yang suka makan ini minum apa hanya untuk senang-senang aja ya, padahal itu bukan hal yang biasa dikonsumsi, misalnya ya kayak suka tenggak ekstasi macam gitu. Nah itu ya kalau dia berhenti pakai itu bisa disapu paksa keluar dengan bioenergi, tapi oh ya dengan bioenergi beredar darah. Tapi kalau dia masih konsumsi terus ya itu nggak ada gunanya. Nah kalau dia kegemukan dia bisa mengurangi bobot tubuhnya ya, jadi dengan diet dan ya ini tadi termasuk mengatur keseimbangan antara asupan dan aktivitas. Lalu kalau dia terlalu kurus ya dia harus lebih banyak makan protein supaya dia bisa lebih cepat lebih normal ya, bukan kurus digemukkan tapi kurus kemudian dinormalkan. Nah kerusakan reseptor insulin ini secara bioenergi ada cara penanganannya, yaitu menggunakan jenis energi, jadi merefill istilahnya jenis energi yang secara kalau dari akupunktur disebut sebagai prenatal qing. Jadi itu adalah jenis energi yang menjaga supaya sel-sel tubuh kita itu tidak cepat mengalami kerusakan. Itu jadi istilahnya di refill atau di recharge sampai pokoknya dipenuhin lagi ya. Ini masalah kemudian ya kalau dengan masalah
liver ya sama seperti nanti kerusakan pankreas. Nah, kalau trigliserid tinggi itu bisa dengan minum obat untuk turunkan trigliseridnya atau diterapi dengan bioenergi untuk dipaksa keluar trigliserid yang ada di darah itu ya. Nah, lalu kalau masalahnya pada ginjal bisa diterapi dengan bioenergi untuk perbaikan di ginjalnya. Eh, ke- ya untuk masalah genetik itu belum belum ada solusi yang tepat ya. Jadi kalau itu ya harus dicari aja lah dia tuh sebenarnya cocoknya makanannya apa gitu. Kalau masalahnya dia ada di bawah genetik, dia nggak cocok dengan makanan yang biasa dia makan. Oke, demikian bahasan tentang diabetes dan bagaimana cara penyembuhannya. Eh, saya Irwan Effendi, Ketua Litbang dari Perhimpunan Reki Indonesia. Dan jika Anda merasa bahwa video ini ya, jadi ada 3 video dan dari sebelumnya, kalau Anda merasa hal ini bermanfaat, silakan Anda bantu share ke orang-orang yang menurut Anda membutuhkan. Dan jangan lupa kalau Anda belum subscribe dan nyalakan notifikasi. Terima kasih.